Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng telah mengirimkan berkas pelaku penembakan siswa SMK ke JPU Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dua siswa SMA di Kabupaten Blora, Jawa Tengah berhasil menciptakan inovasi berupa alat bantu penambahan daya motor listrik hybrid. Objek wisata alam Guci di kaki Gunung Slamet, Kabupaten Tegal, menjadi tujuan wisata saat libur Natal dan Tahun Baru. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Sarah Nababan. Guna memperjelas kasus penembakan terhadap siswa SMK Negeri 4 Semarang, Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng sudah mengirimkan berkas tahap 1 ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dan untuk proses rekonstruksi, penyidik menunggu hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum untuk kelengkapan berkasnya. Kasus penembakan terhadap siswa SMK 4 Semarang pada 24 November lalu memasuki tahapan baru. Berkas perkara pemeriksaan pelaku penembakan Aibda RZ sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Tim penyidik kini menunggu hasil penelitian dari JPU terkait kelengkapan berkas tersebut. Sementara itu, Aibda RZ saat ini masih dilakukan penahanan di sel khusus Mapolda Jawa Tengah. Yang ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum terhadap kasus penembakannya, bahwa berkas perkara Robik sudah dikirimkan ke JPU dan saat ini penyidik menunggu hasil penelitian dari JPU terhadap berkas perkara yang dikirimkan. Sekian. Bandingnya sudah ada putusannya? Itu harus saya konfirmasi dulu. Saya belum bisa menyampaikan karena saya belum konfirmasi. Kalau kasusnya Pak, ini apakah sudah dipindah, masih di rutan? Yang bersangkutan kan statusnya penahanan dari penyidik dari Ditkrimum Polda Jawa Tengah. Jadi masih dilakukan penahanan di Polda Jawa Tengah. Di tempat khusus atau yang di tahanan umum? Ya, tempat khusus dong. Ya, karena tahanan Polri, tahanan anggota tidak bisa disatukan dengan tahanan umum lain. Kuasa hukum Aibda RZ menyatakan akan membuka semua kejadian yang menewaskan siswa SMK Negeri 4 Semarang, Gama Rizkinata Oktavandi. Dari hasil percakapan antara kuasa hukum dan Aibda RZ, terduga pelaku penembakan ini mengaku melihat ada orang yang dikejar dengan membawa senjata tajam, kemudian dilakukan pengejaran dan penembakan. Yang seterang-terangnya persoalan ini. Agar apa? Agar masyarakat tahu ada tidak sesungguhnya bahwa ada tawuran, ada yang membawa sajam apa tidak. Ini akan kita buka di pengadilan seterang-terangnya. Agar kedua pihak ini, baik dari pihak keluarganya Gama, dari pihak keluarganya si Robik, ini mendapat suatu kepastian hukum, ini yang kita cari. Dan mendapat satu kebenaran keadilan yang pasti. Ini yang kami sekarang berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif untuk klien kami. Untuk melengkapi berkas perkara kasus penembakan yang menewaskan siswa SMK Negeri 4 Semarang, penyidik telah memeriksa 17 saksi di Mapolrestabes Semarang serta 30 saksi di Mapolda Jawa Tengah. Untuk kelanjutan kasus penembakan ini, penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng masih menunggu pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Berita selanjutnya, kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, seorang mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Undip Semarang, terus bergulir. Kini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka dalam kasus ini. Pencekalan dilakukan guna mencegah kemungkinan para tersangka melarikan diri ke luar negeri. Polda Jawa Tengah sudah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, seorang mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi Undip Semarang.
Ketiga tersangka tersebut adalah berinisial TEN, SM, dan ZYA. Diketahui, TEN merupakan Kepala Program Studi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip Semarang, SM adalah staf administrasi, serta ZYA yaitu Dr. Senior Aulia Risma Lestari. Setelah ditetapkan tersangka, kini Polda Jateng mencekal 3 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan hingga bullying yang mengakibatkan Dr. Aulia yang merupakan mahasiswi PPDS Undip Semarang nekat mengakhiri hidup. Pencekalan dilakukan guna mencegah kemungkinan para tersangka melarikan diri ke luar negeri. Kemenkes serta RS Karyadi, mereka sangat kooperatif dan membantu kami dalam hal pengungkapan ini. Pihak Undip pun saat ini mereka sedang mencanangkan zero bullying segala macam, itu sudah berjalan. Mereka kooperatif dan membantu kami dalam hal pengungkapan ini. Pak, ada ini nggak Pak, pencekalan atau apa? Karena kan 3 tersangka ditahukan ini ya, oleh keluarga menghilangkan barang bukti. Gitu. Kita sudah layangkan. Apa Pak, pencekalan? Iya, pencekalan. Ke mana? Dilarang keluar kota. Dilarang keluar negeri. Keluar negeri. Kapan itu larangan itu? Ya, mulai kapan? Sudah kita kirimkan. Apakah surat nanti sudah diterima atau bagaimana, nanti kan kita akan cek lagi. Pak, 3 orang ini sudah ditahan atau belum tuh Pak? Belum. Kami akan lakukan prosedur dulu pemeriksaan. Meski dicekal, ketiga tersangka ini tidak ditahan. Jika nantinya saat pemeriksaan awal Januari 2025, para tersangka menghambat proses penyidikan, polisi pun tak tanggung-tanggung akan mengambil tindakan secara tegas. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Dinilai gagal selama menangani PSIS Semarang, supporter PSIS Semarang menuntut agar CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, mengundurkan diri. CEO PSIS dinilai tidak profesional selama mengurus klub PSIS Semarang. Ratusan supporter fanatik PSIS Semarang Kamis sore menggelar aksi di depan Mapolda Jawa Tengah menuntut CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi untuk mundur dari kepemilikan kesebelasan PSIS Semarang. Para supporter juga mengecam tindakan anarkis aparat kepolisian yang membubarkan aksi demo di Stadion Jatidiri pada Minggu lalu. Dengan membawa spanduk berisi kecaman terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan anarkis dalam pembubaran aksi supporter di depan Stadion Jatidiri pada Minggu malam kemarin, para supporter juga membawa poster bertulisan kecaman terhadap kepemimpinan Yoyok Sukawi yang dinilai tidak profesional dalam menangani PSIS. Selain melakukan penunggakan gaji pemain, CEO PSIS ini dinilai tidak profesional dalam mengurus klub sepak bola PSIS Semarang. Ini kami, supporter Semarang melawan, dan aksi Kamisan Semarang menyampaikan tuntutan. 1. PSIS milik supporter. 2. Yoyok Sukawi segera angkat kaki dari PSIS. 3. Pecat Kapolrestabes Semarang. 4. Usut pelaku tembak peluru karet terhadap supporter Semarang. 5. Beri keadilan untuk Gama. Reformasi polisi sekarang juga. Aksi yang dilakukan oleh ratusan supporter fanatik Semarang ini sebagai langkah untuk memperbaiki kondisi klub PSIS agar lebih profesional. Selain itu, pendemo juga menuntut kepolisian untuk lebih humanis dalam membubarkan massa aksi. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Dua siswa SMA di Kabupaten Blora, Jawa Tengah berhasil menciptakan inovasi berupa alat bantu penambah daya motor listrik hybrid. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Dua siswa SMA di Kabupaten Blora, Jawa Tengah berhasil menciptakan inovasi berupa alat bantu penambah daya motor listrik hybrid. Alat bantu yang diberi nama Halte Pintar ini bekerja dengan memanfaatkan tenaga angin dan panas matahari. Alat yang diberi nama Halte Pintar ini hasil karya 2 pelajar dari SMA Negeri 1 Kabupaten Blora, Jawa Tengah, bernama Ines Nasela dan Tatit Mukti Mahanani.
Halte pintar ini merupakan alat bantu hybrid untuk penambah daya bagi motor listrik. Cara kerja alat ini dengan memanfaatkan tenaga angin dan panas matahari sebagai sumber utama penghasil listrik. Tenaga angin didapat dari 2 kincir yang memutar, sedangkan panas matahari bersumber dari 4 buah solar cell berkapasitas 4x100 watt yang dipasang di bagian atap. 2 sumber listrik ini kemudian disimpan di dalam generator dan disatukan di controller menjadi arus listrik. Inovasi 2 pelajar kelas 11 ini telah mendapat apresiasi dan lolos 25 besar kompetisi Toyota e-Coyote tingkat nasional. Ide pembuatan halte pintar ini dilatar belakangi tingginya emisi karbon yang disebabkan penggunaan kendaraan. Kedua pencipta ini berharap dengan adanya halte pintar ini sekaligus mengkampanyekan penggunaan sepeda listrik yang lebih ramah lingkungan. Untuk membuat halte ini, setidaknya mereka membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Sementara biaya yang harus dikeluarkan mencapai 25 juta rupiah. Halte pintar ini merupakan suatu fasilitas stasiun charging bagi para pengguna kendaraan listrik. Nah, halte pintar ini sendiri memaksimalkan potensi alam dengan menggunakan cahaya matahari dan juga angin. Jadi tentunya halte pintar ini merupakan satu alat yang sangat ramah lingkungan karena nol emisi karbon, begitu. Perlu diketahui bahwa halte pintar ini memiliki komponen-komponen seperti 2 buah kincir sumbu vertikal 3 sudu, kemudian ada generator, panel surya, controller, aki, inverter, dan stop kontak yang sudah dilengkapi dengan saklar. Nah, mekanisme kerjanya untuk menghasilkan listrik itu pada saat ada cahaya matahari, maka panel itu akan mengubahnya menjadi listrik dengan output arus DC. Kemudian pada saat ada angin, itu akan menghembus bilah kincir. Kincir sudah terhubung dengan poros yang terhubung dengan poros generator. Nah, ini nanti akan menghasilkan listrik di mana pada generator sudah dilengkapi dengan dioda rectifier sehingga outputnya berupa arus DC. Halte pintar buatan 2 pelajar ini kini dipasang di sebelah utara alun-alun Blora. Halte ini diharapkan bisa dimanfaatkan masyarakat luas untuk mengurangi penggunaan emisi karbon. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Para pecinta kendaraan yang tergabung dalam komunitas, kegiatannya tak selalu nongkrong ataupun hura-hura. Contohnya adalah komunitas Vespa yang tergabung dalam komunitas Vespa Dakwah Sawujud. Mereka tak hanya melakukan kopi darat, namun juga melakukan aksi sosial diantaranya memberikan bantuan kepada guru ngaji, penyandang disabilitas, bahkan memberi bantuan untuk pembangunan masjid. Para pecinta motor Vespa yang tergabung dalam Vespa Dakwah Sawujud mengadakan kegiatan sosial untuk masyarakat sekitar kota Salatiga. Kegiatan yang diikuti ribuan pecinta motor Vespa dari berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali ini tak hanya sebagai ajang berkumpul dan bersilaturahmi, namun mereka juga mengadakan aksi sosial. Aksi sosial tersebut diantaranya memberi donasi kepada guru ngaji, penyandang disabilitas, serta memberi donasi untuk pembangunan masjid sekitar. Untuk donasi pembangunan masjid ini diambilkan dari hasil penjualan Vespa lewat lelang yang hasilnya 100% disumbangkan semua untuk pembangunan masjid. Menurut pihak penyelenggara, berharap kehadiran komunitas pecinta Vespa dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta dapat mengubah stigma kurang baik tentang komunitas pecinta motor Vespa. Kita berkomunitas itu harus bermanfaat. Seperti ini contohnya, kita ada anak-anak difabel, kita ada guru-guru ngaji yang harus kita bantu, kita ada banyak berbagai tempat ibadah yang perlu kita bantu juga, Kak. Dari masjid untuk ini kita ada pelelangan Vespa. Dana yang terjual nantinya kalau terjual itu 100% untuk bantuan masjid. Untuk yang lainnya itu sumbangsih dari para pecinta Vespa, dari para sponsor juga, Kak. Dukungan dan perhatian juga diberikan bagi penyandang disabilitas. Sebanyak 40 anak-anak penyandang disabilitas dilibatkan dalam lomba mewarnai dan melukis di motor Vespa. Febriana Mila, Kompas TV, Salatiga, Jawa Tengah. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Gizi Nasional Magelang, Jawa Tengah melakukan uji coba makan bergizi gratis. Uji coba tersebut menyasar balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Satuan Pelayanan Makanan Bergizi Badan Gizi Nasional Magelang Kamis siang melakukan uji coba makan bergizi gratis. Setelah dilakukan proses pemasakan dan pengepakan, paket makanan bergizi tersebut langsung diantar ke penerima yang berada di Kelurahan Magersari, Magelang Kota. Karena saat ini masih dalam masa liburan anak sekolah, uji coba makan bergizi gratis ini ditujukan kepada balita, ibu hamil dan ibu menyusui dengan target sebanyak 328 penerima. Untuk tahap uji coba ini, menggunakan anggaran dari Badan Gizi Pusat dengan proporsi senilai Rp10.000. Paket makanan bergizi tersebut lengkap dengan sayuran, lauk pauk, buah, dan susu. Arahan uji cobanya ke Bumil, Busui, dan Balita. Dan kami sudah mendapatkan arahan dari Dinkes dan Puskesmas tempat untuk memilih kelurahan yang benar-benar lebih membutuhkan secara ekonomi. Jadi kami pilih di Kelurahan Magersari dengan total 328 penerima, 14 Bumil, 93 Busui, dan 221 balita. Seperti itu. Jadi kami sudah siapkan menunya, dan ini program makan bergizi, bukan makan kenyang. Oleh karena itu, gramasinya, gizinya dihitung oleh ahli kami. Kami punya tim ahli gizi yang berkoordinasi langsung dengan tim Dinkes dan juga ahli gizi dari Puskesmas. Juga maknya nasi, ada buah, ada tempe, ada sayur, ada ayam, ada protein juga, jadi sudah komplit menurut saya. Ada susunya juga. Nantinya, penerima makanan bergizi tersebut akan menyasar ke seluruh siswa di Magelang Kota, serta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dalam radius 3 km. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Objek wisata alam Guci di kaki Gunung Slamet, Kabupaten Tegal, menjadi tujuan wisata saat libur Natal dan Tahun Baru. Informasinya saat lagi hanya di Kompas Jateng. Objek wisata alam Guci yang berada di kaki Gunung Slamet, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, di libur Natal dan Tahun Baru menjadi salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi. Selain bisa menikmati pemandian air hangat, pengunjung juga dimanjakan dengan aneka wahana permainan yang menantang. Kepadatan kendaraan pengunjung mulai nampak menggular saat mendekati gerbang masuk kawasan wisata Guci yang berada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kendaraan yang didominasi mobil pribadi, baik dari dalam maupun luar kota ini, harus rela untuk mengantri tiket masuk. Di Guci ini, selain menikmati hangatnya kolam pemandian air panas alami Pancuran 13 dari Gunung Slamet, para pengunjung juga dimanjakan dengan aneka wahana permainan yang menantang. Di wisata Golden Park misalnya, menawarkan permainan seru seperti flying fox, kupu-kupu gantung, ATV, hingga rainbow slide atau perosotan pelangi. Di perosotan pelangi, wisatawan dibuat deg-degan saat turun dari ketinggian sepanjang 78 meter dengan kemiringan 45 derajat. Tak hanya menarik minat anak-anak, permainan ini juga membuat penasaran para orang tua, bahkan kakek-kakek berusia 80 tahun. Seru. Baru kali ini apa sebelum? Baru kali ini. Baru kali ini. Emang dari mana, Dek? Dari Jakarta. Oh, di Jakarta. Di sana ada nggak? Ada, tapi aku kalau libur saya di rumah. Oh gitu, mainan di sini gitu ya. Tapi seru tadi ya. Seru. Tapi nggak takut kan? Nggak. Seperti nggak bisa dirasakan. Dirasakan, nggak bisa dibayangkan apa ya? Iya. Pokoknya merosot aja gitu. Iya. Seperti orang melayang gitu. Iya. Oh ya 80 lebih saya. Untuk menikmati perosotan ini, pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp30.000 yang merupakan harga tiket Golden Park Guci. Dengan harga tiket tersebut, selain bisa menikmati perosotan pelangi, pengunjung bisa juga menikmati semua wahana yang ada di Golden Park Guci, seperti flying fox dan kursi gantung. Ini di weekday, mulai kemarin dari weekday itu terjadi kenaikan itu antara 500 sampai 600 pengunjung. Pengunjung per hari. Kalau yang hari ini kayaknya bisa sampai berapa? Ini sementara ini masih sampai jam 12 ini, hari ini di angka sekitar 500. 500 pengunjung. Kalau biasanya weekday biasa berapa, Pak?
Weekday biasanya itu paling ya sekitar 100 sampai 150. Dari mana saja pengunjung ini, Pak? Ini pengunjung sementara ini masih yang dari 9 hari ini kebanyakan dari Jakarta, Banten, kemudian Jawa Barat, Cirebon, Indramayu. Memasuki masa liburan, jumlah pengunjung di kawasan Guci ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan saat weekend. Karena keindahan alam wisata di kaki Gunung Slamet, sejumlah pengunjung juga mengaku senang karena banyak spot foto yang indah dengan latar belakang alam pegunungan nan asri. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Ingin berlibur menikmati keunikan alam sekaligus menyegarkan tubuh dengan pijatan serta lulur belerang? Nah, di kawasan Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, semua itu bisa didapatkan jika Anda mengunjungi Pancuran Pitu atau Pancuran 7. Pancuran Pitu atau Pancuran 7 adalah sumber mata air panas alami yang berjumlah 7 buah, terletak di kawasan wisata Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Lokasinya sangat asri dan dipenuhi dengan kesegaran udara khas pegunungan. Saat musim libur, Pancuran Pitu ramai dikunjungi baik wisatawan lokal maupun para pengunjung dari luar kota. Selain dapat menikmati pemandangan yang begitu eksotik, pengunjung juga dapat merasakan sensasi pijat dan lulur belerang di tempat ini. Ya, pijat dan lulur di Pancuran Pitu ini menggunakan belerang. Kerak-kerak belerang yang muncul bersama air panas yang memancar dari pancuran digunakan untuk pijat dan lulur. Dipercaya belerang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kulit. Pada belerang adalah untuk melangkah pada darah, untuk yang sering kaku. Fungsi belerangnya sendiri untuk menghaluskan kulit, penyakit kulit, menghalus kulit, menghilangkan flek yang di kulit, dan juga pemutih kulit menjadi lebih glowing lagi. Pak, ini rata-rata perempuan apa gimana? Ya standar perempuannya banyak, laki-laki juga banyak. Dan kami ada terapis perempuannya juga ada laki-lakinya. Cuman kami perempuan sementara kami hanya 2, yang 13 dari laki-laki. Karena jumlah keseluruhan kami tim 15 orang. Kami bekerja tim, jadi tidak per orang. Di kulit halus, terus di badan lebih seger. Refresh lebih seger lah karena itu. Tadi berapa lama, Mas? Kurang lebih 30 menit. Nyaman ya? Nyaman sekali. Ini makanya air hangat atau apa ini? Air hangat. Dan alami ya, Mas ya? Alami. Dari mata air Pancuran Pitu itu. Seger, Mas? Seger banget. Kalau dibandingkan dengan pijat-pijat lainnya gimana, Mas? Beda. Gimana? Relaksasi ini lebih mengena pakai air panasnya ini. Apalagi diluluri pakai belerang. Siraman-siraman air hangat alami yang dicampurkan dengan lumpur belerang menambah kesegaran saat dipijat. Tarif jasa pijat di Kompleks Pancuran Pitu ini bervariasi tergantung layanan yang diinginkan, yakni mulai Rp20 hingga Rp50.000. Para pengunjung menyebut usai dipijat dengan belerang rasanya sangat bugar dan fresh. Kulit pun terasa sangat halus dan cocok untuk para pengunjung yang sedang capek atau sehabis perjalanan jauh. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Beralih ke berita kuliner, jika Anda ingin mencicipi atau ingin merasakan sensasi kuliner dari negara tetangga Thailand, Anda bisa mengunjungi salah satu pusat pembelanjaan kota Semarang. Festival kuliner khas Thailand dibuka untuk menemani liburan panjang Natal dan Tahun Baru 2025. Di masa libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025, Kota Semarang menjadi salah satu destinasi pilihan untuk kunjungan wisatawan. Karena selain tersedia aneka wisata historis, wisata kuliner di Kota Semarang pun terkenal lezat dan ramah di kantong. Seperti salah satu event yang saat ini baru saja dibuka di Kota Semarang hari Jumat 27 Desember. Untuk menemani libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025, salah satu promotor event kuliner menggelar festival kuliner Thailand di salah satu pusat perbelanjaan modern di Jalan Pemuda nomor 30 Kota Semarang. Lebih dari 40 gerai kuliner oriental, kuliner legendaris, dan kuliner otentik Thailand dihadirkan. Mulai dari makanan ringan, makanan berat, hingga aneka minuman hits Thailand. Ini pertama kalinya event kuliner Taste of Thai di Kota Semarang. Ini di sini
ini memberikan suguhan kuliner apa saja? Jadi kebanyakan sesuai dengan temanya, di sini kita suguhkan adalah kuliner-kuliner khas Thailand ya. Ini banyak banget street food dari model-model kuliner Thailand yang kita bawa ke kota Semarang kali ini. Dan pastinya semuanya enak-enak. Ada berapa stand kok? Kurang lebih kita ada 43. Ada kuliner halal dan kuliner non halalnya. Kuliner halalnya itu sekitar ada 30 tenan dan kuliner non halalnya ada 13. Dan itu areanya kita pisah ya. Dan kebetulan juga di sini. Sejak hari pertama dibuka pada Jumat pagi, para penikmat dan pecinta kuliner Thailand ini datang berbondong-bondong dan rela untuk antri demi mencicipi lezatnya kuliner otentik Thailand. Seperti mango sticky rice, Thai tea, henom puang, henom taco, luk chap, pudding balls, tom yum, hingga somtam. Harga yang ditawarkan untuk setiap porsi makanan dan minuman di sini bervariatif, mulai dari Rp30.000 hingga ratusan ribu rupiah. Ayuning, salah satu pengunjung yang datang ke festival kuliner Thailand ini mengaku tertarik datang karena penasaran dan ingin mencicipi kuliner khas Thailand. Nyobain makanan Thailand, som yum sama Thai tea. Enak banget, worth it banget sih. Kalau dari harganya seperti apa Kak? Kalau harganya emang lebih tinggi ya, tapi worth it lah saya kira dengan cita rasanya dan suasananya. Kita berada di tengah-tengah mall yang paling ramai di Semarang, Queen City Mall. Bagi Anda yang tertarik untuk berkunjung, festival kuliner Thailand ini diselenggarakan terbatas hanya 10 hari saja. Dibuka mulai tanggal 27 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, mulai dari 10 pagi hingga jam 10 malam. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Sarana Baban, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.